Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa Allah itu pastinya ada di atas, dan Allah itu tidak di atasnya Allah. Iya. Dikatakan kalau Allah itu tidak dibatasi ruangnya, waktunya, dan tempatnya, dalam arti kata tak terbatas seperti itu. Ya, itu salah satu ucapan filsafat ya. Allah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kadang maksudnya apa? Ya, Nabi juga nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Kalau Allah ilmunya tidak terbatas, ya. Kalau tidak terbatas oleh ruang, berarti di mana-mana ada Allah ya. Itu. Ya, mereka mengatakan begitu. Ya nggak terbatas kan tempatnya di satu tempat doang, tidak terbatas oleh ruang, ya berarti di mana-mana ada Allah, di masjid ini, di gereja, di wihara, di komplek pelacuran, di got, ya, di dompet kita ada Allah gitu. Ini kalimat apa ini? Ya kan? Allah berada di sebuah tempat yang tertinggi, laisa fauqahu syai'. Tidak ada sesuatu di atas Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, termasuk di sini, ya berarti di atas Allah ada plafon ini, di atas Allah ada bulan. Segala sesuatu di bawah Allah. Ya. Kan antum tahu, insya Allah berdasarkan penelitian para ilmuwan itu, bahwa bumi ini dibanding dengan bulan, matahari, Saturnus, Uranus, segala macam, bumi ini kayak apa? Iya, kayak kecil sekali, kayak debu ya. Itu kan baru satu galaksi, padahal galaksi kan banyak sekali gitu. Bagaimana Allah ada di bumi ini? Ya. Nah, mereka salah faham dengan yang di langit dan yang di bumi. Maksudnya yang disembah di langit dan yang disembah di bumi ya. Allah itu disembah di mana? Di langit dan di bumi. Siapa yang menyembah Allah di langit? Para malaikat. Siapa yang menyembah Allah di bumi? Manusia. Ya. Mereka salah faham. Allah ilah fis sama wa fil ard. Allah itu di langit dan padahal ilah di situ yang dimaksud disembah. Allah itu disembah dan di langit dan disembah di bumi. Allahu a'lam. Ada lagi? Iya. Jadi saya punya teman saya, dia sekarang hidupnya di negeri kafir, Pak Ustaz. Negeri kafir itu dia boleh katakan ya seorang muslim dan boleh berislam, Islam. Negeri itu sekarang sedang diserang oleh kafir, dia membantu negeri kafir itu. Bagaimana kalau dia meninggal, mati syahid atau tidak, Pak Ustaz? Tinggal di negara kafir tidak mutlak haram, bisa halal. Kenapa? Duta, utusan khusus dari negeri muslim, Dihyah Al-Kalbi, Ja'far bin Abi Thalib, itu menjadi duta Nabi SAW. Otomatis tinggal di Romawi, tinggal di Parsi. Ya. Kalau kita seperti duta besar Indonesia untuk Jepang, otomatis tinggal di Jepang beberapa tahun. Bolehkah? Boleh. Yang kedua, berobat. Yang obat itu tidak ada di negeri muslim. Syekh Utsaimin yang mengharamkan tinggal di negeri kafir, beliau berobat di negeri kafir, Amerika kalau tidak salah ya. Karena obat itu tidak ada di negeri muslim.
Kemudian mencari ilmu. Mencari ilmu tentu ilmu dunia. Maksud cari ilmu agama di negeri kafir, aneh ya. Gurunya siapa? Ya. Tapi ada itu, ya, ada itu, ya. Kalau nggak salah dulu kan programnya Menteri Agama tahun berapa gitu kan, yang sarjana IAIN dulu namanya masih IAIN kan, dikirimkan tuh, ya. Yang ngajarin ya jelas orang-orang kafir. Pulang-pulang semua agama sama, semua agama nggak ada bedanya, ya. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tuhan kedua T-nya besar. Masih ingat nggak tuh? Mungkin tahun 90-an ya. Jadi la ilaha illallah artinya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Cuman Tuhan kedua ini T-nya besar. Ada aja ya. Karena belajar di sono. Dan seterusnya dan seterusnya. Ahli kitab itu bukan cuma Yahudi dan Nasrani. Buddha, Hindu, kan punya kitab juga. Itu ahli kitab. Gitu. Nah, yang dimaksud ilmu tentu ilmu dunia, ilmu persenjataan, ilmu biologi, yang ilmu itu tidak didapat di negeri Muslim. Nah, satu lagi nggak mampu, ya, nggak mampu. Misalnya ada orang Jepang, dia ya sekarang ya medsos banyak, dia belajar Islam di internet, ngobrol chatting dengan seorang Muslim di Mesir atau di Indonesia, akhirnya dia masuk Islam, seorang diri kan. Dia belum pernah ke Indonesia, belum pernah ke Mesir, belum pernah ke Saudi, apalagi dia perempuan, tidak sanggup. Hal seperti ini membolehkan dia hidup di negeri kafir. Ya. Bagaimana kalau dia meninggal di peperangan dan seterusnya? Tergantung bagaimana keadaan dia ya. Karena tidak mentang-mentang berada di negeri kafir pasti matinya kafir, belum tentu ya. Mati dalam keadaan apa tentu hanya Allah yang tahu. Kita doakan saja dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau tidak ada kita akhiri. Oh, ada satu lagi nih. Apa yang membedakan asbabun nuzul Al-Quran dengan hadis qudsi? Nggak ada ya. Tidak seluruh ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Tidak ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Insyaallah antum tahu kenapa ayat ini turun. Karena Nabi lupa mengucapkan insyaallah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Insyaallah antum tahu kenapa ayat ini turun. Yaitu gara-gara Nabi bermuka masam terhadap seorang buta Ibnu Ummi Maktum. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Antum tahu kenapa ayat ini turun? Enggak tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum tahu kenapa ayat ini? Enggak tahu. Jadi enggak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Ya. Ada yang karena sebab-sebab tertentu, ada yang tidak. Adapun hadis termasuk hadis qudsi bukan asbabun nuzul istilahnya, tapi asbabul wurud. Apa bedanya ilmu filsafat dengan ilmu kalam? Itu dia. Ilmu akidah tentang Allah yang berdasarkan filsafat. Namanya ilmu kalam. Kenapa para ulama menyebutnya ilmu kalam? Karena diawali oleh perdebatan kalamullah. Ucapan Allah dalam Al-Quran, Taurat, Injil itu makhluk bukan.
Diawali dari situ. Maka ketika belajar tentang Allah disebut ilmu kalam. Berarti ilmu kalam ini, istilah ilmu kalam dari Nabi apa bukan? Bukan. Yang dari Nabi tauhid, akidah. Ya. Maka istilah ilmu kalam itu istilah yang baru. Setelah kaum muslimin terkotori oleh ilmu filsafat itu. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.